Tiara Ayu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai individu sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Ayu Dalfiari, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya teman-teman saya ada Cindy Lambriana Sution, Nadia Oktaviatnan, Ridho Rahman, dan Ulfa Miftahur Rahmi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Oktaviatnan. Kepada Nadia, disilakan. Baiklah, pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata in yang berarti tidak dan dividend yang berarti terbagi. Individu dari bahasa Yunani yaitu individu, artinya tidak terbagi. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peran khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Carl Gustav Jung, seorang ahli jiwa, membedakan manusia menjadi dua golongan berdasarkan arah perhatiannya, yaitu yang pertama tipe ekstroversi dan yang kedua tipe introversi. Lanjut slide-nya. Individu sebagai insan Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia, ada berbagai macam agama yang tersebar dan memiliki ajaran yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Di antaranya, yang pertama agama Islam, mengajarkan bahwa belum sempurna iman seseorang kalau kasih sayang kepada orang belum sama dengan kasih sayang kepada dirinya. Yang kedua, Kristen Katolik mengajarkan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia, dosa menghancurkan kebahagiaan manusia, dan pembebasan manusia dari dosa. Yang ketiga, Hindu dikenal dengan ajaran yang tersirat dalam sloka Moksartam Jagat Hitaca Iti Dharma, artinya tujuan agama atau dharma ialah tercapainya kesejahteraan dunia atau jagat hita dan kebahagiaan spiritual maksa. Yang keempat, Buddha dikenal dengan ajaran catur paramita, yaitu 4 sifat luhur di dalam hati nurani manusia, yaitu metta atau maitri, karuna, mudita, dan upeka. Baiklah, kembali kepada moderator. Terima kasih Nadia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ridho Rahman. Kepada Ridho, disilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia memiliki unsur-unsur keharusan biologis untuk makan, mempertahankan diri, serta melanjutkan keturunannya. Selanjutnya, untuk yang kedua, yaitu dalam perkembangannya, manusia juga mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan di dalam masyarakat. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial juga memiliki dua hasrat, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dalam bermasyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitarnya. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai 3 aspek, diantaranya yang pertama yaitu aspek organik, kedua aspek psikologis, dan ketiga aspek sosial. Lalu kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Yang kedua yaitu setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, manusia sudah menjadi makhluk sosial. Yang ketiga yaitu kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Justru memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi individu yang lebih lemah daripada wujud sosial yang besar dan kuat. Lalu individu sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu essence of identity, yaitu warga negara harus memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan ideologi negaranya. Yang kedua yaitu the enjoyment of certain rights, yaitu warga negara yang memiliki hak-hak tertentu. Yang ketiga yaitu the fulfillment of corresponding obligation, yaitu warga negara yang memiliki kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusannya. Yang keempat yaitu a degree of interest and
involvement in public affairs, yaitu warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi demi kepentingan umum. Lalu yang terakhir yaitu an acceptance of basic societal values, yaitu warga negara yang memiliki sikap menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu hak warga negara sesuai pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yaitu yang pertama hak atas kewarganegaraan, yang kedua hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang ketiga hak dan kewajiban bela negara, yang keempat yaitu hak kewajiban kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kelima hak kemerdekaan memeluk agama, keenam hak pertahanan keamanan negara, ketujuh hak mendapatkan pendidikan, kedelapan hak kebudayaan nasional Indonesia, ke-9 hak perekonomian nasional, dan ke-10 hak kesejahteraan sosial. Selanjutnya, untuk kewajiban warga negara sesuai pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rido. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Lamriana Sution. Kepada Cindy, disilakan. Kewajiban warga negara sesuai pasal Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Atribut hak yang harus dimiliki WNI dan karakteristik yang harus dimiliki pada abad 21. Pada abad 21, orang-orang tinggal dalam lingkungan yang diliputi oleh media dan teknologi. Hal ini ditandai dengan berbagai karakteristik, termasuk 1. Mengakses informasi yang berlimpah, 2. Perubahan yang sangat cepat pada peralatan teknologi, dan yang terakhir, kemampuan untuk berkolaborasi dan membuat seorang individu untuk berkontribusi pada tingkatan yang tak terduga. 3 hal pokok yang harus dimiliki generasi abad 21 agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Cindy. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulfa Miftahur Rahmi. Kepada Ulfa disilakan. Selanjutnya yang pertama yaitu pada karakter. Karakter adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.
Ada dua jenis karakter yang harus dimiliki, yaitu yang pertama karakter moral. Karakter moral adalah watak atau kepribadian individu yang datang dari dalam diri dan menjadi ciri individu tersebut. Contoh-contoh karakter moral diantaranya yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap agama, kejujuran, rendah hati, tanggung jawab, kemandirian, menghargai, kesederhanaan, berbagi, dan sebagainya. Yang kedua itu karakter kinerja. Karakter kinerja adalah watak atau kepribadian individu yang ia tampilkan sebagai sikapnya dalam melakukan pekerjaan dan menjadi ciri individu tersebut. Contoh-contohnya yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, tanggung jawab, ulet, tangguh, dan tak mudah menyerah, dan sebagainya. Next. Yang kedua yaitu kompetensi. Kompetensi pada abad 21 adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang individu untuk dapat menjalani kehidupannya dengan baik di abad 21 ini. Kompetensi meliputi yang pertama creativity and innovation. Manusia yang akan sukses di abad 21 adalah orang-orang yang kreatif dan memiliki keberagaman ide, baik dalam berbagai bidang termasuk dalam usaha. Sehingga dalam dimensi kreatif ini, manusia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan pada level mendeskripsikan sesuatu. Namun manusia juga harus mampu mengembangkan, melaksanakan, dan mengaplikasikan gagasan-gagasan baru serta bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Yang kedua, critical thinking and problem solving. Manusia pada abad 21 dituntut mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Manusia pada abad ini juga harus memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, communication. Di abad 21, manusia mampu bertahan adalah yang bisa berkomunikasi dengan berbagai cara, baik tertulis maupun verbal. Manusia pada abad ini dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan multimedia. Dengan komunikasi yang baik, manusia akan sangat mudah dalam beradaptasi, bersosial, dan dalam menjalin kerjasama dengan manusia yang lainnya. Yang keempat, kolaborasi. Pada abad 21, manusia tidak tergantung lagi pada persaingan. Justru orang-orang sukses di abad ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang yang lain, baik dalam berbagai kepentingan. Manusia pada abad ini harus mampu menerapkan kemampuannya dalam kerjasama kelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam berbagai peran tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, menghormati perspektif berbeda, menjalankan tanggung jawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga itu literasi atau keterbukaan wawasan. Secara umum, literasi adalah kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis maupun dari berbagai media lainnya. Artinya, dengan literasi, manusia abad 21 diharuskan untuk selalu belajar dan mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan keterbukaan wawasan. Beberapa literasi keterbukaan wawasan di abad 21 yaitu yang pertama, literasi baca. Yang kedua, literasi keuangan atau ekonomi. Yang ketiga, literasi media. Yang keempat, literasi budaya. Yang kelima, literasi ICT, Information Communication and Technology. Yang keenam, literasi budaya. Dari beberapa sumber, ada juga beberapa karakteristik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia pada abad 21. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Ketiga, toleransi. 4, disiplin. 5, kerja keras. 6, kreatif. 7, mandiri. 8, demokratis. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ulfa. Dari materi yang telah kami sampaikan, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan materi tersebut? Silakan raise hand. Izin menambahkan materi, moderator. Ya, silakan Atira Dewi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Atira Dewi dari kelompok 3. Izin menambahkan materi tentang kehidupan warga negara di abad 21. Dalam menghadapi kehidupan abad 21 ini, warga negara perlu memiliki karakteristik, keterampilan, dan kompetensi tertentu
agar dapat menghadapi dan mengatasi kecenderungan yang tidak diinginkan serta dapat menumbuh kembangkan kecenderungan yang diinginkan tersebut. Menurut Cogan, ada 8 karakteristik yang perlu dimiliki warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendekati masalah atau tantangan sebagai anggota masyarakat global. Yang kedua, menghendaki kehendak dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu memahami, menerima, dan toleran terhadap perbedaan budaya. Yang keempat, mampu berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima, mampu untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang keenam, peka terhadap hak asasi manusia. Yang ketujuh, mampu untuk merubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif guna melindungi lingkungan. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam politik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Atira Dewi. Selanjutnya silakan Sri Wayu Meta. Terima kasih moderator. Saya Sri Wayu Meta dari kelompok 7. Ini menambahkan materi tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, yaitu yang pertama karakter religius, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan selalu giat dan ikhlas dalam beribadah. 2. Karakter nasionalis, yaitu cara berpikir, bersifat, dan memberikan perbuatan yang baik terhadap bangsa, seperti dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 3. Nilai karakter perilaku seorang individu yang dapat dipercaya dalam hal apapun. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu berperilaku jujur dalam setiap hal yang kita lakukan. 4. Karakter mandiri, sikap dan perilaku yang tidak ada orang lain, seperti contohnya dengan melakukan pekerjaan sendiri tanpa harus selalu mendapat bantuan dari orang lain. 5. Karakter gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan kerjasama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan persoalan bersama, seperti dengan mengikuti kerja bakti dan aktif dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sri Wayu Meta. Selanjutnya masih ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita langsung masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kepada Lydia Febrianti, disilakan. Sebelumnya, nanti teman-teman yang bertanya dimohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Lydia Febrianti, izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana cara kita untuk memiliki 3 hal pokok yang harus dimiliki generasi abad 21 yang telah disebutkan tadi? Sekian, terima kasih. Terima kasih Lydia. Selanjutnya silakan kepada Fadila Aprilia. Terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, pertanyaan saya, berikan pendapat kelompok bagaimana cara kita untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan di saat masyarakat mengalami pengaruh globalisasi. Terima kasih. Terima kasih Dila. Selanjutnya silakan kepada Selvia Gus Perifika. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya izin bertanya. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda pada saat sekarang? Terima kasih moderator. Terima kasih Selvia. Selanjutnya silakan kepada Nadia Oktaviani. Terima kasih moderator. Baiklah, pertanyaannya yaitu apa perbedaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 dan UUD 1945 hasil amandemen. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, kita langsung saja kepada jawaban. Yang pertama, jawaban dari Fadilah Aprilia akan dijawab oleh Ridho Rahman. Kepada Ridho, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikan pendapat kelompok bagaimana cara kita untuk menerapkan pendidikan kewarganegaraan di saat masyarakat mengalami pengaruh globalisasi. Langsung saja saya jawab. Ya, untuk
rujukan yaitu menurut anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Sahfikarno Laksono, memberikan rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yaitu yang pertama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Lalu yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan atau pembelajaran berkesinambungan untuk berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, beliau menganggap perlu adanya kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Analisis kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas Kemendikbud, Juan Daniel Syah, menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan penekanan pada teori dan praktek. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Jadi, dapat disimpulkan cara menerapkan pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dalam menghadapi globalisasi menurut kelompok kami yaitu dengan mensosialisasikan dan menerapkan kehidupan yang berlandaskan pendidikan dan kewarganegaraan di masyarakat serta melaksanakan hak dan kewajiban menurut undang-undang yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rido. Dari jawaban Rido tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Lydia ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Fadila Aprilia. Apakah sudah memahami jawaban Rido? Terima kasih moderator dan Ridho Rahman yang sudah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya sudah mengerti terhadap jawabannya sudah diberikan Ridho Rahman. Terima kasih. Terima kasih Dila. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia Oktaviani akan dijawab oleh Nadia Oktavianan. Kepada Nadia disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Nadia Oktaviani adalah perbedaan dari hak dan kewajiban menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara Indonesia sendiri merupakan suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Contoh hak dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan, penghidupan layak, menikmati lingkungan bersih dan hidup dengan aman, tenang, dan damai. Hak warga negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga pasal 28B ayat 1 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang keempat pasal 28B ayat 2 setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kelima, pasal 28 ayat 1, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, itu kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, hingga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Beberapa kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 27 ayat 33, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nadia. Dari jawaban Nadia tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Nadia Oktaviani. Apakah Nadia paham dengan jawaban dari Nadia Oktavianan?
Terima kasih kepada moderator dan Nadia yang telah menjawab pertanyaannya. Saya paham. Baiklah, terima kasih Nadia. Pertanyaan selanjutnya dari Selvia Gus Verifika, akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda pada saat sekarang? Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan warna bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Itu jawaban dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Jika ada, langsung saja raise hand. Silakan kepada Putri Zikrillah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Sylvia. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang mempelajari tentang pembentukan warga negara agar dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, cerdas, berkarakter, bertanggung jawab sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan membahas berbagai aspek kehidupan yang mencakup pembentukan pribadi berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa. Nilai-nilai yang tercakup dalam materi pokok pelajaran pendidikan kewarganegaraan menunjukkan betapa pentingnya seorang warga negara untuk mempersiapkan diri menjadi warga dunia yang cerdas dan beridentitas. Sebagai warga negara, mengetahui dan memahami tentang bangsa dan negara kita. Yang nasional dan internasional. Diharapkan generasi muda menjadi of change atau agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. Selanjutnya, menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, generasi muda yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan ini akan mengetahui hak dan kewajibannya dan menjadi generasi muda yang memiliki pribadi yang bertoleransi tinggi. Sekian, dikembalikan. Terima kasih Putri Zikrillah. Selanjutnya silakan Atira Dewi. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan jawaban dari Putri dan Yaya dari pertanyaan Selvia tadi. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda pada saat sekarang? Nah, jawabannya, pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu bisa untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara, guna menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Diharapkan melalui pendidikan kewarganegaraan ini, generasi milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Atira Dewi. Selanjutnya silakan kepada Arsy Oktaviana. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menambahkan jawaban pertanyaan dari Sylvia. Dilihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menambahkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi
Terima kasih Arsi. Untuk penambahan jawaban selanjutnya disilakan kepada Agus Erpan Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agus Erpan Lubis akan membantu menjawab pertanyaan dari Selvia Gusperipika. Begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita dan banyak kasus korupsi merupakan problema-problema yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran penuh akan kewajiban terhadap bangsa dan negara. Untuk itu dibutuhkan penanaman nilai-nilai Pancasila untuk generasi penerus sebagai pegangan untuk menghindari problema-problema bangsa yang telah ada di Indonesia tersebut. Salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan sebuah edukasi yang diajarkan kepada anak-anak bangsa ketika duduk di bangku pendidikan, supaya menjadi warga negara yang sadar dengan tanggung jawab dan hak dan kewajibannya, serta memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya, pendidikan Pancasila memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menanamkan rasa persamaan. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi menghormati hak orang lain. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab dan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, cukup sekianlah penambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Erpan atas penambahannya. Teman-teman yang menambahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Lydia Febrianti akan dijawab oleh Cindy Lambriana Sutian. Kepada Cindy, disilakan. Baik, moderator, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Febrianti. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita untuk memiliki 3 hal pokok yang harus dimiliki generasi abad 21. Yaitu 1, karakter. Karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Ada 2 jenis karakter yang harus dimiliki, yaitu karakter moral. Karakter moral adalah watak atau kepribadian individu yang datang dari dalam diri dan menjadi ciri individu tersebut. Yang kedua, karakter kinerja. Karakter kinerja adalah watak atau kepribadian individu yang ia tampilkan sebagai sikapnya dalam melakukan pekerjaan dan menjadi ciri individu tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi. Yang kedua maksudnya kompetensi. Kompetensi adalah abad 21 adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang individu atau dapat menjalani kehidupan dengan baik di abad 21. Lalu literasi. Literasi atau keterbukaan wawasan. Secara umum, literasi adalah kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis maupun dari berbagai media lainnya. Artinya dengan literasi, manusia abad 21 diharuskan untuk selalu belajar dan mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan keterbukaan wawasan atau beberapa literasi atau keterbukaan wawasan di abad 21, yaitu literasi baca, literasi media, literasi budaya, literasi keuangan atau ekonomi, literasi ICT atau Information, Communication, and Technology. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Cindy. Dari jawaban Cindy tadi, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan Ulfa Miftahurami. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menambahkan pertanyaan dari Lydia Febrianti, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kita untuk memiliki 3 hal pokok yang harus dimiliki generasi abad 21 yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu creativity and innovation. Manusia akan sukses pada abad 21 yaitu orang-orang yang kreatif dan memiliki dimensi kreatif ini. Manusia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan pada level mendeskripsikan sesuatu,
Yang kedua, critical thinking and problem solving, yaitu mampu menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Yang ketiga itu communication, yaitu manusia mampu bisa berkomunikasi dengan berbagai cara, baik tertulis maupun verbal, agar bisa memahami untuk mengelola dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk. Yang keempat itu collaboration, yaitu manusia tidak tergantung lagi pada persaingan. Justru orang-orang sukses pada abad ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan lain dalam berbagai kepentingan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ulfa. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, saya rasa semua jawaban sudah dijawab. Jadi kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini, dan teman-teman dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.